Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dwiki Satria Gunawan, nomor NPM 244111038, kelas manajemen 24C Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membahas mengenai pasar dan lembaga keuangan. Pasar keuangan seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham dan obligasi atau pasar uang antar bank berfungsi sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli dana. Tentukan harga aset secara efisien berdasarkan supply demand, lembaga keuangan bank, asuransi, vintage, hingga dana pensiun berperan sebagai perantara yang alirkan dana dari masyarakat surplus ke yang butuh modal, sambil kelola risiko untuk dukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan stabil. Yang pertama, mari kita pahami dasar operasinya secara sederhana. Pasar modal tangani instrumen jangka panjang seperti saham, blue chip, atau obligasi pemerintah. Pasar uang arus transaksi cepat seperti deposito semalam atau sertifikat Bank Indonesia atau disebut dengan SBI. Lembaga keuangan hadir dalam bentuk bank yang simpan dana liquid, asuransi yang lindungi risiko, atau vintage seperti OVO yang percepat pembayaran digital. Hubungan mereka erat. Pasar ciptakan harga transparan, lembaga tambah likuiditas, dan kurangi informasi asimetris agar semua pihak untung. Kedua, interaksi timbal baliknya nyata dalam praktik sehari-hari. Pasar volatil seperti saat indeks komposit BI anjlok, tekan lembaga via risiko pasar yang naikkan NPL, pinjaman macet di bank. Tapi lembaga balas stabilkan pasar lewat pembelian obligasi atau penjaminan emisi IPO. Contoh konkret, saat BI potong suku bunga, pasar uang murah bikin kredit UMKM naik 20%. Lembaga seperti Pegadaian isi celah mikro, hasilnya sektor real tumbuh dan inflasi terkendali di bawah 3%. Ketiga, regulasi dan inovasi jadi penopang utama. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK awasi keseluruhan agar adil. Bank Indonesia fokus moneter untuk pasar uang, sementara vintage dorong inklusi hingga 85% masyarakat via KRIS dan P2P lending. Tantangan seperti cyber rise diatasi dengan aturan POJK baru. Pastikan sistem keuangan tahan guncangan global. Kesimpulannya, pasar dan lembaga keuangan saling memperkuat dalam ekosistem tunggal. Pasar beri harga dinamis, lembaga eksekusi aman untuk ekonomi Indonesia maju. Rekomendasi: tingkatkan literasi keuangan dan kolaborasi digital agar manfaat merata. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.